Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ibu berharap anak-anak kami tetap semangat ya. Oke, dalam memulai pembelajaran ini, mari kita mengheningkan diri dulu sejenak supaya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Tuhan kami bersyukur kembali kepadamu karena hingga saat ini Engkau tetap memelihara kami. Memberikan kesempatan bagi kami untuk memanfaatkan waktu ini dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ajari anak didik kami ya Tuhan untuk mengambil yang terbaik demi masa depan mereka. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat mengenal mikroskop. Sekaligus, siswa dapat menggunakan mikroskop di dalam melakukan pengamatan terhadap benda-benda yang sangat kecil. Anak-anak kami sekalian, apakah kamu pernah memikirkan bahwa selain makhluk hidup yang besar, yang makro, ada juga makhluk hidup yang mikroskopis? Apa-apa saja itu yang masuk ke dalam kelompok organisme mikroskopis. Termasuk di dalamnya adalah protista. Bagaimana ciri-ciri dari protista tersebut sebenarnya? Ciri-cirinya, dia itu tidak memiliki membran inti. Kemudian ciri-ciri lain, dia itu bersel tunggal. Selain bersel tunggal, dia juga dapat berkembang biak. Ya. Apa saja contohnya? Sebagai contohnya adalah Euglena viridis. Ya. Kemudian amuba, bakteri, Paramecium saprolegnia. Ini termasuk benda-benda mikroskopis yang sama seperti makhluk hidup, mampu berkembang biak dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 16, dan seterusnya. Artinya, mereka ini berkembang biak sangat cepat sekali. Nah, salah satu contohnya adalah bakteri Euglena viridis, yang mana ini bisa menginfeksi tubuh inangnya melalui kekurang bersihan daripada kita. Contoh, barusan kamu memegang tanah atau memegang hal-hal yang kotor, kemudian tanpa dicuci lewat jajanan. Kamu beli lalu kamu makan tanpa memperhitungkan apakah kebersihan makanan tersebut terjamin. Yang kedua, apakah tanganmu bersih? Jadi artinya, kekotoran itu menyebabkan bakteri pun masuk. Akibat bakteri tersebut, maka masuklah ke dalam tubuh kita. Bakteri Euglena viridis itu tidak dapat mati walaupun disiram dengan air mendidih 100 derajat Celcius. Itu kalau kita sendiri tahu, kalau misalnya jajanan itu sudah dihinggapi lalat hijau, apapun ceritanya, kita bisa menjadi diare, tidak berkeputusan, tidak berkesudahan. Terus bisa mencapai 5-7 kali di dalam waktu tertentu. Nah, dengan demikian kita akan memiliki masalah dalam perut. Kalau sudah bermasalah dalam perut, maka zat cair dari dalam tubuh kita akan berkurang. Akibatnya tubuh kita menjadi lemas. Nah, untuk menyelidiki penyebab penyakit diare tersebut, pihak medis membutuhkan alat bantu yakni mikroskop untuk meneliti
bakteri apa yang menyebabkan diare tersebut. Itu kalau di rumah sakit ataupun di bagian poli ataupun puskes. Kalau misalnya kita di sekolah, kita juga bisa menggunakan mikroskop untuk mengamati benda-benda renik melalui air-air kotor misalnya. Kita dapat menemukan hewan seperti bentuk apa yang bisa kita amati. Apakah dia berbentuk bakteri dan sebagainya. Yang jelas itu termasuk ke dalam kelompok protista. Supaya kamu tahu bahwa jika kita itu diare, kemungkinan besar penyebabnya adalah amuba. Ya, amuba itu yang dapat berkembang sangat cepat dalam waktu sekian detik. Untuk itu anak-anak kami sekalian, nanti akan Ibu kirimkan gambar mikroskop melalui WA Ibu. Dan selain itu juga kamu bisa buka bukumu halaman 71. Baik, mikroskop termasuk suatu alat bantu untuk melihat benda-benda mikroskopis. Bagaimana caranya kita untuk dapat mengamati benda renik tersebut jika kita tidak mengenal peralatan tersebut? Untuk itu anak-anak kami sekalian, kamu coba nanti mengikuti melalui WA yang saya kirim, yakni gambar mikroskop tersebut. Silakan nanti itu kamu klik supaya kamu lihat bagian-bagian daripada mikroskop tersebut, ya. Klikkan kemudian perbesar supaya jelas kita lihat apa saja yang ada pada mikroskop tersebut. Sebuah mikroskop memiliki beberapa bagian. Bagian pertama adalah kaki mikroskop, yang mana tempat mikroskop tersebut berdiri. Itu merupakan kaki mikroskop, ya. Kemudian ada bagian cermin, yakni cermin cekung. Cermin cekung pada mikroskop tersebut berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dibutuhkan untuk proses pengamatan. Oleh cermin cekung tersebut, maka objek yang akan diamati bisa kelihatan lebih jelas. Kemudian sebuah mikroskop juga memiliki bagian yang diputar. Itulah yang dikatakan dengan bagian diafragmanya. Untuk selanjutnya, dia juga memiliki pemutar kasar dan pemutar halus. Pemutar kasar berfungsi untuk mengatur jarak, ya, mengatur jarak lensa objektif terhadap objek yang akan diamati. Sedangkan pemutar halus berfungsi untuk mengatur jarak yang lebih kecil. Selanjutnya ada meja objek atau yang dikatakan dengan preparat. Pada meja objek tersebut ada lubang yang disebut namanya lubang diafragma, yang mana di situ nanti akan diletakkan kaca objek, dan di atas kaca objek diletakkan benda yang akan diamati tadi. Kemudian kaca penutup yang disebutkan dengan cover glass itu berperan untuk menutup kaca objek setelah dideteksi objek tersebut, ya. Nah, selanjutnya mikroskop juga memiliki
lengan mikroskop. Daerah yang bisa kita pegang untuk membawa mikroskop dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan juga mikroskop tersebut memiliki badan mikroskop. Ya. Nah, kemudian pada badan mikroskop akan diletakkan lensa, yakni lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang dekat ke mata untuk mengamati, sedangkan lensa objektif adalah lensa yang dekat ke benda. Peranan lensa di sana adalah untuk membelokkan arah rambat cahaya yang sudah dikumpulkan oleh si cermin cekung tersebut. Jadi sekali lagi, lensa objektif berperan untuk membelokkan arah rambatan cahaya dari cermin cekung tersebut, sehingga oleh lensa okuler nampaklah jelas bagaimana sebenarnya objek yang diamati dengan perbesaran yang sudah ditentukan. Oke anak-anak kami sekalian, apakah ada yang kurang mengerti? Kami harap jika ada yang perlu dipertanyakan, nanti kirimkan melalui WA ini. Ya, sekali lagi saya ulang, sebuah mikroskop yang digunakan di sekolah termasuk ke dalam kelompok mikroskop cahaya. Sedangkan mikroskop yang digunakan di rumah sakit maupun di klinik ataupun di puskesmas adalah kelompok mikroskop elektron atau juga menggunakan mikroskop cahaya. Itulah perbedaan antara kedua lembaga tersebut. Satu lembaga pendidikan dan satu lagi lembaga kesehatan. Ya, artinya kalau di bagian medis itu harus menggunakan mikroskop yang lebih komplit. Kalau di sekolah cukup hanya untuk pengamatan, yaitu dengan menggunakan mikroskop cahaya. Oke anak-anak kami sekalian, apakah Anda sudah paham dengan penjelasan Ibu? Nah, untuk lebih jelasnya, coba kamu buka lagi bukumu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, sehingga kita bisa mengamati benda-benda yang renik tersebut. Oke anak kami sekalian, sampai di sini pembelajaran kita dulu untuk hari ini. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Dah.